Kemarin udah dipelajari nggak? Nah, aku nggak pelajari. Kalau aku janganlah. Bahasa Arab aku nggak mengerti. Bible-nya hari ini saya tunjukin nih hari ini sama kau nih ya, perintah dari Bible, ajaran dari Bible. Oke bang, mana buktinya? Sabar ya bang, aku pakai baju. Tapi di situ ada Bible-nya nggak? Ada Alkitab? Ada. Ya, ambil dulu lah. Oke pak. Nanti kalau saya bukakan di sini nggak percaya katanya kan. Ya lebih baik diambil aja, suruh ambil aja kitabnya. Masa saya yang Muslim saya punya kitab? Nih ya, saya punya lah. Al-Quran nih saya, ada berapa macam Al-Quran saya punya juga. Masa kalah sama saya? Saya yang Muslim punya kitab, ayo. Oke bang, kira-kira apa yang Anda tanyakan malam ini? Apa yang perlu kita diskusikan? Maksudnya yang topiknya itu coba Pak Ustadz jelaskan. Iya topiknya. Bang, anakku adalah Tuhanku. Bang Yesus kan Tuhan, betul? Betul. Nah, sekarang kalau Yesus itu Tuhan, Maria kan melahirkan Yesus, betul nggak? Betul. Nah, berarti Maria melahirkan Tuhannya. Tapi gini Pak Ustadz. Kalau saya langsung aja belak-belakan aja bang gitu. Ayo. Ini aku mau jelaskan juga kan, saya juga belum pelajari semua kan. Iya kan, aneh gitu. Jadi kalau itu, Nggak terima akal abang. Sama saya pun nggak terima akal saya bang. Sama-sama nggak terima kita. Masa Tuhan dilahirkan? Masa ada ibu Tuhan? Atau akal Anda nggak nerima, akal saya pun nggak nerima juga, sama. Gitu bang. Jadi seperti itu. Langsung belak-belakan tuh saya kasih sama Anda. Ada penjelasannya Pak Ustadz, Penjelasan kayak gimana? Silakan coba. Ini maksudnya kan Maria ini kan mengandung, ibaratkan gimana ya, Yesus kan, tapi dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus, terus? Iya. Makanya dari Roh Kudus. Aku mau jelaskan tapi. Lalu anaknya jadi Tuhan gitu? Iya, anaknya Tuhan itu. Oke, nggak masalah. Nah, berarti ibunya menyembah anaknya, melahirkan Tuhannya. Gimana bang? Saya mau jelaskan. Pusing kan bang? Kan kayak disebut dengan kosakata aja enggak. Saya enggak pusing. Kayak enggak pantas gitu loh. Masa ibunya melahirkan Tuhannya? Bukan, saya tidak pusing karena saya udah tahu gimana ajarannya kayak gimana kan Pak Ustadz. Mungkin menurut Pak Ustadz ini memang rumit buat Pak Ustadz, tapi kalau buat saya nggak rumit karena saya udah tahu penjelasannya, sejarahnya seperti apa. Silakan abang jelaskan, saya kasih waktu, nggak apa-apa. Mungkin yang ini juga aku pernah nonton sama
Bang Yusuf ini udah pernah debat sama Idris juga kan tentang ini juga kan. Mungkin pernah Idris sudah jelaskan. Oh, kalau ini belum, Bang. Belum. Sudah, Bang. Itu Kira-kira kan ada aku yang udah tahu penjelasannya Pak Ustadz. Makanya iya, ini Bang, Gimana, kalau Ustaz? kalau Anda ada yang mau Anda tanyakan, emang kalau Anda berat ya gak usah kita bahas ini gitu. mendingan bahas lain. Maksudnya yang Pak Ustadz yang suruh saya ambil Alkitab nih untuk nyari apa Pak Ustadz? Karena saya udah Iya. Baik. Bang, kira-kira kalau menurut Anda nih, para nabi itu mengajarkan cara menyembah Tuhan itu seperti apa, Bang? menyembah Tuhan. Cara menyembah Kan Tuhan. kalau kami itu kan ibaratkan berdoa, berdoakan Pak Ustadz, Berdoa dan dengan memuliakan nama Tuhan, beribadah, berdoa ini Bang, berdoa memuliakan. Nah, ritual ibadahnya gimana? Apakah joget-joget gitu? Berdoa dan bernyanyi Pak Ustadz, bukan joget-joget. Berdoa dan bernyanyi. Baik. Berdoa dan Bang, bernyanyi, ibaratkan kita ke gereja. Kok beda Bang dengan Ke gereja ajaran para itu- nabi? Di dalam kitab Anda kok beda? Enggak pernah untuk joget-joget. Selama ini Abang ibadah Abang kayak gimana Bang? Selama ini yang diajarkan? Bernyanyi dan berdoa. Gitu aja. Mendengarkan khotbah. Pernah nggak Bang dibacakan di gereja Anda? Di gereja Anda itu pernah nggak dibacakan di gereja Anda Nehemia 8 nomor 6? Coba Anda buka dulu Nehemia 8 nomor 6, coba. Itu cara menyembah Tuhan tuh. Perjanjian lama ya. Nehemia. Nehemia 8 nomor 6. Udah ketemu? Yang lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai tanah. Itu aja Pak Ustaz. Kira-kira apa yang salah dalam ini Pak Ustaz? Itu cara para nabi menyembah Tuhan. Kira-kira Anda lakukan nggak? Maksudnya lakukan apa Pak Ustaz? Seperti Nehemia itu. Kita berdoa, beribadah. Ya, cara ibadahnya tuh angkat tangan tuh di Nehemia itu. Cara ibadahnya angkat tangan. Allah Maha Besar, katanya gitu. Ada yang begitu, mungkin ada yang begitu, mungkin kan namanya kan gereja ini kan ada ada GPIB, GIMIT dan GIC kan tata ibadahnya kan masing-masing kan berbeda kan Pak Ustadz. Nah, coba
Anda baca Nehemia 8 nomor 6 itu, selain dia angkat tangan, ibadahnya sama juga, samanya juga. Allah Maha Besar katanya di Nehemia 8 nomor 6 itu. Habis itu mereka sujud gitu. Dahinya sampai ke tanah kan, muka sampai ke tanah itu. Betul nggak? Itu ada penjelasannya Pak Ustadz, cuman aku nggak tahu kan, nggak sepengerti. Mungkin kalau yang sekolah teologi ya mungkin tahu, kayak pendeta mungkin bisa jelasin Pak Ustadz. Bang, jadi bang ya, tidak usah kita menutupi kebenaran itu gitu. Cara para nabi menyembah Tuhannya itu bukan cara bernyanyi atau berjoget ria atau jingkrak-jingkrak, enggak. Tapi dengan cara mengangkat tangan. Joget. Iya, dengan cara mengangkat tangan lalu mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kira-kira yang ritualnya sekarang ini bang, yang mengangkat tangan, sujud ke tanah, itu ritual siapa bang? Agama apa gitu? Agama Islam kan? Itu bang, makanya kata-kata di Nehemia itu Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Makanya kan kami, kalau abang lihat kami tuh sholat ya, Allahu Akbar angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, terus baca waladhdallin, amin. Atau habis itu sujud, pas sama seperti di Nehemia itu. Itu bang, para nabi ya, cara ritual, tata cara para nabi, cara menyembah Tuhan seperti itu. Sujud dahinya sampai ke tanah gitu, bukan dengan cara bernyanyi atau menari atau bersukaria gitu di dalam satu ruangan, enggak. Itu cara para nabi. Udah ada sejak zaman Abraham yang kayak gitu. Abraham, Musa, Daud, Ezra, bahkan Yesus pun juga menirukan. Sampai hari ini Islam yang melakukan gitu. Makanya saya kasih abang Alkitab, abang ambil dulu kata saya, biar saya nggak dibilang bohong kan gitu. Silakan kalau Anda ada tanggapan gitu bang. Saya ini mengatakan yang jujur-jujur aja bang, ya ngapain bohong juga. Ya itu kalau saya ini kan saya nggak pelajari semua kan. Kalau yang pelajari ini kan yang kayak sekolah teologi ya, kayak pendeta kan mungkin mereka tahu, bisa kasih penjelasan kan Pak Ustadz. Iya, saya nggak memaksa Anda untuk menjelaskan. Cuma saya kasih tahu ya, yang di kitab Anda itu yang melakukan adalah umat Islam gitu. Gitu. Sama betul. Kalau nih ya bang ya. Iya. Makanya kalau saya sholat bang, makanya nih gini ya, bentar. Saya bukakan. Kita baca dulu ya, biar teman-teman juga mengambil pelajaran dalam hal ini gitu. Soalnya ini adalah cara para nabi menyembah Tuhan semesta alam gitu. Nih. Nehemia 8 nomor 6. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar. Dan semua orang menyahut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Itu yang dilakukan orang sholat bang.
orang sholat melakukan seperti itu. Makanya kalau saya sholat kan, abang mungkin ada di PT saya, ya lihat cara saya sholat, Allahu Akbar, gitu. Yang di belakang amin, yang di belakang kalau udah baca Al-Fatihah, lalu ruku, lalu muka sampai ke tanah gitu. Gitu bang. Itu cara yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Sampai saat ini diajarkan di dalam agama Islam. Sebenarnya sudah ada bang, itu dari sejak zaman Abraham. Bukan cuma dari zaman Nehemia, bukan. Dari zaman Abraham sampai ke kami Islam gitu. Sama ritual para nabi itu, cara menyembah Tuhan semesta alam. Gitu. Ya saya harap sih Anda orang baik sih Bang Lopez ya. Makanya saya hanya mau kasih tahu ya, kalau kata abang nggak bisa menjelaskan nggak apa-apa. Kalau orang STT sekolah teologi ya silahkan, mungkin abang tanyakan kan kayak gitu. Saya hanya memberitahu dan kita belajar bersama gitu bang. Mungkin ada yang Anda mau tanyakan? Maksudnya gini, aku mau tanya sih Bang Ustadz. Maksudnya saya mau tanya ini, maksudnya ini supaya Pak Ustadz ini kan mungkin banyak yang nonton kan Pak Ustadz. Maksudnya tanggapan dari Pak Ustadz aja ya. Minta maaf ya Pak Ustadz kalau ada yang salah. Gak apa-apa, silakan. Nah, kira-kira mungkin ini udah tersebar di berita ya kan Pak Ustadz, kayak mengganggu orang lagi beribadah itu, maksudnya kan itu agama lain kan Pak Ustadz. Maksudnya itu tanggapan dari Pak Ustadz itu seperti apa Pak Ustadz? Maksudnya kasih penjelasan aja Pak Ustadz, itu aja. Tentang masalah apa tuh bang? Mengganggu agama lain beribadah. Maksudnya kayak penutupan ke gereja ibadah. Maksudnya itu kasih penjelasan Pak Ustadz aja. Baik, saya buka Al-Quran dulu bang ya. Nih ajaran kami yang sebetulnya ya. Saya bukakan Quran dulu. Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 nih. Nih bang, mari kita baca dulu sebentar. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama. Oke? Artinya apa bang? Ajaran Islam mengajarkan untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang di luar agama Islam, sesama manusia gitu. Nah, jadi tidak ada juga di dalam agama Islam itu dalilnya untuk mengganggu ibadah orang lain. Gak ada. Pernah Nabi kami bertanya kepada sahabatnya, apakah di tempat ini, kata Nabi kami, mereka orang-orang di luar agama Islam itu merayakan hari besar mereka? Betul ya Rasulullah, di tempat ini mereka merayakan. Kalau begitu kata Nabi kami, biarkan mereka merayakan ya, fa'aufa binazarika, biarkan mereka menyelesaikan perayaan mereka gitu. Itu ajaran Nabi saya. Gitu. Lalu kenapa ada yang seperti kata abang yang menggeruduk gereja kan kayak gitu? Nah ini bang, jadi kita itu bukan melihat dari sisi agamanya. Agamanya udah jelas kan, tadi saya jelaskan, Nabi dan Qur'annya itu menyuruh berbuat baik sesama manusia. Lalu kenapa ada penggerudukan? Satu bang ya, perlu kita cek dari prosedurnya. Apakah ya yang digeruduk ini sudah lengkap prosedurnya atau tidak gitu. Kan gitu, sehingga terjadi keributan. Jadi itu bukan berkaitan ajaran bang. Kalau masalah penggerudukan itu berkait tentang administrasi gitu, bukan terkait ajaran. Kalaunya di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, nggak boleh mengganggu, merusak gereja tuh nggak boleh, mengganggu orang ibadah nggak boleh gitu. Gitu.
Jadi ada pembangunan gereja Kan dihentikan. maksudnya saya tanya, Hmm? saya tanyakan ini kan saya lihat di berita kan lewat FYP kan, saya lihat-lihat di berita kan, di lewat TikTok kan FYP kan, makanya sekarang aku mau tanyakan aja Pak Ustadz supaya kasih penjelasan kan. Iya bang, saya jelaskan gitu. Jadi Mungkin abang itu aja yang pertanyaan. seperti itu abang perlu lihat dari ini sudahkah betul prosedurnya gitu dari pemerintah daerah setempatnya, adakah IMB-nya, adakah izinnya, kenapa jadi ribut, kan kita perlu tinjau gitu. Itu bukan terkait masalah ajaran, bukan bang. Kalau ajaran Islam tadi saya jelaskan sama Anda, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik kepada orang di luar agama Islam dan berlaku adil kepada mereka. Tuh, sampai Nabi kami saja, Bang ya. Nabi kami saja berjanji akan melindungi Nasrani Najran gitu. Melindungi orang Kristen Arab Nabi kami. Jadi seperti itu ajaran Islam Bang Lopez. Nah, kalau ada penggerudukan yang kita lihat di Indonesia ini, berarti cek prosedurnya sudah betul atau tidak. Jadi seperti itu Bang. Pak Ustadz jaringan. Iya, jadi itu terkait masalah prosedurnya, bukan ajarannya Bang. Oke, kasih Bang. Mungkin itu aja Pak Ustadz. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi Bang Lopez, silahkan. Nggak ada lagi, nanti saya belajar dulu baru nanti tidak ketemu lagi Pak Ustadz. Oh silakan, kalau mau belajar ya silakan Bang. Kita udah berteman juga, pasti Anda saya prioritaskan untuk naik gitu. Iya, kalau iya. ada pertanyaannya. Oke. Makasih Bang. Ya, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Yo. Selamat malam. Gak ada yang bening, bening. Apa kau nyarinya yang bening-bening? Dengar dulu. Saya ini udah bergabung sama Pak Ustadz. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Islam Kristen Bang. Ketawa. Kau yang bicara nah. Aduh. Iya. Kenapa Bang? Pak Ustadz, Halo, selamat malam. sini Pak Ustadz. Gini mu. Kenapa Nih. cuma atap yang diperlihatkan? Iya. Nih, mau tanya nih. Orangnya mana? Coba. Gini, coba. Yang bener Bang, ngeletakin HP itu yang bener apa coba? Berhenti dulu lah ngerokoknya. Coba, dengar. Berhenti dulu lah ngerokoknya. Enggak, udah. Yang jelas Bang, yang jelas. Coba dengar dulu. Mana mukamu mana? Aduh, turun aja dah ya. Kenapa sih ya? Masa nggak mau gitu buka kamera? Heran saya. Madohe. Halo, selamat malam. Ayo, halo. Malam usuk. Kristen Islam Bang. Nggak ada tema lain apa? Kristen. Oh, Kristen. nggak ada tema lain. Silakan kalau mau bahas. Nggak ada. Kenapa ya? Nggak ada tema lain. Nggak ada.
Itu nggak jelas temamu itu. Usuk. Lah, anakku adalah Tuhanku. Dari mana kau dapat itu? Hah? Dari tadi. Kamu tahu Betul nggak kayak gitu? Tuhan itu ada dua natur. Nggak. Lu nggak dua bukan natur. Kok dua natur? Yesus kapan ngajarin dua natur kayak gitu? Nggak ada Tuhan Yesus ajarin kayak gitu. Lalu Sama kenapa aja kau yang sampaikan ke saya? Aduh. Kalau Yesus Kamu kan yang ada ngajarin masalah dua natur, lalu ngapain kau sampaikan ke saya? Ya pendetaku toh yang ngomong. Hah? Pendeta kau ikut Yesus atau ikut pendeta toh? Ikut semuanya lah yang benar, bukan ikut kau lah. Mana yang benar? Pendeta itu bukan Yesus. Macam mana pula kau? Yang benar. Ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Mana Yesus. Yesus tidak pernah mengenal pendeta. Yesus tidak pernah mengajarkan yang diajarkan pendeta. Maksudnya? Yesus tidak pernah mengajarkan yang diajarkan pendeta di gereja-gereja saat ini. Contoh Tritunggal nggak ada. 100% Tuhan 100% manusia nggak ada. Siapa bilang? Bukan ajaran Yesus itu. Manusia itu ajarkan apa yang Tuhan lakukan, bukan Yesus ajarin gimana sih? Kau belum balik. Tuhan Yesus tidak mengajarkan untuk diajarin, gitu loh. Paham nggak Yesus maksud saya? tidak mengajar. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak memerintahkan jadi Emang. Kristen. Yesus ya juga tidak memerintahkan jadi Katolik. Oke? Yesus tidak bawa agama. Emang Yesus nggak bawa agama? Oh, nah, jadi Gitu loh. kalaunya Yesus nggak bawa agama, lalu kenapa Anda jadi Kristen? Orang aja sebut Kristen. Kalau kami pengikut Kristus itu aja. Oh, Kristen itu bukan Yesus. pengikut Kristus, pembangkang Yesus. Dari mana kau dapat itu? Nah, coba. Kau sembah siapa? Sembah Tuhan Yesus lah. Nah, kata Yesus sembah Allah. Udah melenceng kan kau Yesus itu pembangkang Allah. Yesus. Hah? Yusuf, mau ngarang aja kau Yusuf. Lah, gimana saya ngarang mau ayat Bible ya? Mana? Mau ayat Bible ya? Ngarang doang kau. Gimana saya Banyak ngarang? halu kau. Kau banyak Nih, halu ya. Yusuf. Nih, mari baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesusnya aja menyembah Allah. Lah, kau malah menyembah Yesusnya. Makanya saya bilang, kau itu pembangkang Yesus. Dari ayat berapa sih? Coba lihat. Lukas 4 nomor 8. Lukas 4 nomor 8. Yesus menyuruh menyembah Allah, sembahlah Allah. Lah, kau bang, yang kau sembah apa? Yesusnya yang kau sembah. Aneh. Lukas 4 nomor 8. Sembahlah apa? Sembahlah Tuhan ya. Sembahlah Tuhan Allahmu. Ya waktu Tuhan Yesus di dunia dia ngomong gitu kan. Ya karena dia bukan Allah, makanya dia ngomong kayak gitu. Terus saya bilang demi natur tadi. Kok ada mana nih? Orang kasih tahu kau melawan.
kapan Yesus ngajarin dominatur? Mana ayatnya? Enggak usah diakui. Mana ayatnya Yesus ngajarin dominatur? Nggak ada. Emang dia tidak datang mengajar itu, Yusuf. Belum banget, Yusuf. Emang dia enggak datang untuk itu. Paham nggak maksud saya? Yesus Rasul Yesus ya, tuh yang utama. Yesus tuh hamba Tuhan atau Tuhan sih? Tuhan, makanya dia nggak perlu ngomong kayak gitu. Masa dia mengaku-ngaku? Yang mengaku-mengaku itu yang bohong. Paham Baik. nggak maksud Yusuf? Nih, kau baca. Ini Yang apa nih? ngaku Tuhan itu yang bohong. Kalau udah memang Tuhan, ngapain ngaku-ngaku? Ini apa nih? Ya dia Yesus di dunia itu dia ngomong begitu. Orang yang begitu Yesus yang hamba. bukan Yesus. Hamba Itu kan? kan manusia yang begitu. Itu kan orang yang tulis itu Yusuf. Bang, masa kau nggak paham? Oh, ini Kan salah manusia. tulisannya. Salah tulisannya. Ya, Yesus sama Tuhan dia itu yang ditulis sama Rasulnya. Bukan Yesus yang tulis. Paham nggak kau? Kan hamba dia, bukan Tuhan. Ya dia di dunia ya hamba lah. Jadi hamba lah. Jadi anak lah. Kata Paulus ya Yesus, kata Paulus pun Yesus itu hamba Tuhan. Iya, dia banyak sebut. Namanya banyak, Bang. Hamba, anak, raja, segala macam sebutannya, guru. Kalau udah hamba berarti bukan Tuhan kan? Nah, ini tuh, dia kan ada di dunia, dia kan disebut begitu. Kalau dia udah Lah, kembali kata ke Yesus, kata Yesus seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. ya, emang namanya hamba masa lebih tinggi dari Tuhan. Emang betul. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau dia hamba. Kalau bukan kehendak Bapak, masa yang gitu-gitu nggak paham, Bang? Ada gak kehendak Bapa agar menuhankan Yesus? Ada gak kehendak Bapa di surga agar kau menuhankan Yesus? Kan anaknya yang dikasihi. Kamu nggak lihat? Mana kehendak Bapa? Inilah anak yang kukasihi, sembahlah dia, tuhankanlah dia. Ada gitu kata Bapa. Kepadanya lah aku berkenan. Paham nggak? Iya, kepadanya lah aku berkenan. Ada nggak Bapak menyuruh sembahlah dan tuhankanlah? Ada. Ada nggak kehendak Bapak di surga tuh? Inilah anak yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Sembahlah dia dan tuhankan dia. Ada gitu kata Bapaknya. Hah? Allah aja Nggak berkenan ada. kepadanya. Nggak ada kehendak Bapa di sorga itu agar Anda menyembah dan menuhankan Yesus. Kalau punya akal ya itu Tuhan lah. Tuhan yang bisa mengampuni. Paham nggak lo? Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa. Paham nggak lo? Orang lumpuh berjalan engkau dosamu udah diampuni. Bilang kau belajar baik-baik. Kau baca yang benar. Pakai otak kalau baca Bible kau. Lah, coba kalau kau baca bagi Yesus orang di luar Bani Israel yang menuhankan dan menyembah dia adalah anjing. Anjing, kau ini anjing kata Yesus, Bang. Iya, coba buka Matius 15. Nomor 24 sampai 26. Mana. Coba buka yang kedua. Matius berapa? Matius 2:15. Nomor 24 sampai 26. Matius berapa? Tunggu saya ambil kitab. Baca nyaring-nyaring. Matius berapa dia bilang? Tunggu saya kasih kau headset. Matius berapa Yusuf? 15. 26. Nomor 24 sampai 26. Kau belajar kitab kapan kau masuk gereja Yusuf? Oh, saya ini sudah tamat buku kau nih sudah tamat saya. Benar. Coba belajar yang benar. Buku kau nih sudah tamat saya.
The Walmart made 3 cents exactly as against the sky. Kau Alkitab salah baca itu. Makanya baca dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan kau baca. Till the end. Coba kau baca dulu tadi tuh Matius tadi. Ku ajarin pendeta kalian. Ya, ini pendeta Yusuf PI gitu. Ini saya mau baca ya. Mana ayat berapa? Matius 24 sampai 26. Matius 24 sampai 26. Matius 24 lagi deh. Ya nih, pendeta Yusuf PI lagi ngajarin Anda, pendeta Yusuf PI. Matius 24 ayat berapa bang? 24 sampai 26. Ini saya lagi buka ini. Iya, baca. Waduh panjang banget dong kalau gitu. Oh, malas baca kitabnya, malas. Padahal cuma 3 aja, 3 nomor aja yang dibaca, malas. Matius 24 sampai 26. Baca kitabnya pun malas. Sebab Baca. Mesias ini sebab Mesias palsu itu. Dan Nabi Bukan Matius 15 nomor 24 sampai 26. Orang begitu. enggak jelas. Matius 15 24 sampai 26. Gitu dong. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat, menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Perempuan itu benar Tuhan. Itu kamu nggak baca Iya. sesuai kau. Kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang Perhatikan. baca dong ayat Perhatikan. terakhirnya. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Satu, dia hanya untuk Israel, ya. Tetapi perempuan itu Tapi itu, mendekat kata dan perempuan itu. nih menyembah kan, perempuan itu menyembah ya. Jatuhannya. Dia menyembah ya. Iya tahu menyembah dia sambil berkata. Ah, Ya, sambil lalu dia berkata Tuhan kan? Iya tuh. Berkata Tuhan, Tolonglah aku. tolonglah aku. Ya, memang Apa Tuhan. kata Yesus? Hmm. Apa kata Yesus? Tetapi Yesus menjawab, Tidak patut. mengambil Tidak patut roti yang mengambil. disediakan bagi saya anak-anak jelasin ini, dan Kak. melemparkannya kepada anjing. Jadi, Saya jelasin dulu. jadi, Tidak patut itu bentar. Di luar Bani Israel yang menyembah Yesus dan mengatakan Yesus itu Tuhan, itu adalah anjing bagi Yesus. Kamu dengar dulu penjelasan saya, tapi Yesus menjawab maksudnya dia kan bukan dari Bani Israel. Iya, sama kayak kau, sama tuh, bukan dari Israel. Tapi Lalu menyembah Yesus kan? Nih, benar Tuhan, ini kamu dengar jawaban benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tuhan tidak melarang itu. Makan dari tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, kata Yesus. Jadi kalau di luar Bani Israel kayak paham gak kau itu? di luar Bani Israel kayak kau, makanya nih saya jelaskan, di luar Bani Israel kayak kau, lalu menyembah Yesus kayak kau, menyebut Yesus Tuhan seperti engkau, ya bang ya, itu anjing bagi Yesus. Kau itu anjing bagi Yesus. Paham gak kau itu? Paham Orang saya. berdosa namanya orang berdosa pasti anjing, puki kau. Lah, Paham gak kau? di luar Israel ya yang menyembah Yesus terus mengatakan memanggil Yesus itu Tuhan, maka bagi Yesus ya dia adalah Dia tidak anjing. melarang kan? Dia tidak menolak kan dipanggil Tuhan itu. Iya, dia hanya dia diutus Tidak nolak, kan?
untuk umat Israel saja, makanya dia katakan tidak patut yang disediakan bagi anak-anak, katanya anak-anak ini anak-anak Israel, dan melemparkannya kepada anjing. Ya, karena manusia sudah berdosa, bodoh kau. Bodoh Ya banget tetap kau. aja bagi Yesus kau menyembah Yesus, menuhankan Yesus, kau di luar Bani Israel. Bagi Yesus kau orang suci, anjing nih. Kata aja kau. Yusuf, kau orang suci kau. Kau anjing, Bang. Kata Yesus kau anjing. Emang kau nggak anjing? Namanya orang berdosa, kau anjing lah. Lah, Bodoh kau. ini kata Tuhanmu, kau yang anjing ini. Ini namanya orang berdosa selain bangsa Israel ini. Ya iya Anjing sama lah, seperti namanya orang kau. berdosa. Kau emang orang suci. Kau bukan anjing juga. Sama Bodoh. seperti kau. Kan gitu. Bagi Yesus Kristen itu anjing. Kau berdosa, anjing namanya juga. Di luar Bani Israel ya, terus juga menyembah Yesus dan menuhankan Yesus, disebut Yesus anjing. Nih. Iya, orang berdosanya yang anjing, bodoh. Gitu loh maksudnya. Ini orang di luar Israel minta tolong sama Yesus. Kan gitu, perempuan Samaria kan? Nah, nih. Iya, supaya dia Perempuan selamat. Kanaan. Perempuan Kanaan kan? Iya, di luar bangsa Israel dia istilahnya. Ya iya, kau kan juga di luar Tapi ada bangsa keturunan Israel. juga, ada. Iya, ada ininya juga. Apa Ya iya, kau juga menyembah Yesus kan? juga. Menyembah Yesus kayak ibu ini kan? Namanya manusia sudah berdosa, Nah, Yusuf. terus kau Usuk, juga usuk. bilang Yesus itu Tuhan kan kayak ibu ini? Usuk. Belajar Sama, yang benar kan? lah, baca yang bagus lah dari atas. Makanya kata Yesus kau itu anjing. Ya di luar bangsa Israel, emang kok Ya iya, kau Emang kan di luar manusia bangsa berdosa, Israel. Kau kan di luar bangsa Israel, anjing kau. paham nggak bilang anjing itu? Maksudnya orang berdosa, bro. Loh, dari mana kau pula menafsirkan? Dari mana? Makanya baca yang jelas kau, asal comot kau. Banyak baca. Lah dari kau atas jelaskan sama kayak kau. gimana, macam mana? Dan Saya atas udah itu, tampilin, busuk. saya udah tampilin ayatnya. Bagi orang di luar Israel yang menyembah Yesus dan memanggil Yesus itu Tuhan, maka dia adalah anjing bagi Yesus. Busuk. Maksudnya anjing itu apa maksudnya? Itu kan orang berdosa, Busuk. Tanya Emang kau lah orang Yesus. suci, kau? Bagi Yesus yang menyembah orang suci. dia dan menuhankan dia itu adalah anjing. Kenapa saya disalahin? Saya cuma baca data, baca kitab kau. Itu kan perumpamaan. Perumpamaan. Iyalah. Segelas perumpamaan keluar. Apa? Perumpamaan apa? Tong. Busuk. Perumpamaan Busuk. Itu kan tong. lagi makan. Itu kan seolah lagi makan itu sup. Masa Apanya? cuma Perumpamaan apa? Perumpamaan anjing gitu. perumpamaan lempar tulang. Perumpamaan rasanya lagi makan. Di Tuannya mana lagi di sini makan. dikatakan perumpamaan? Gak ada. You should receive all the time. So Masa Kacau kau. Makanya bagi Kacau orang betul di luar Bani otakmu. Israel yang menyembah Yesus dan memanggil Yesus itu Tuhan, itu kata Yesus dia anjing. Sup. Asal tafsir kau sup. Makanya baca Alkitab itu dari A sampai Z. Baca betul-betul kitabmu itu. Paham gak kau? Itu perumpamaan sup. Di mana-mana perumpamaan. Di mana perumpamaan? Emang itu perumpamaan. Di mana perumpamaan apa? Makan. Kan dia bilang tuannya lagi makan. Apanya? Dilempar itu. Kan tuannya lagi makan. Apa hubungannya dengan makan? Ya roti, lagi makan roti terus lagi makan terus dilempar. Paham Tidak gak? patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Itu betul
perumpamaan itu. Iya, itu perumpamaan, Sob. Ah, Perumpamaan itu, jadi Bang. jadi Coba kau tidak baca baik-baik. patut ya ajaran dia itu diajarkan kepada orang di luar Israel. Karena di luar Israel itu anjing. Maksudnya orang berdosa itu. Itu orang berdosa. Makanya orang berdosa enggak. Enggak ada, mana ada keterangannya orang berdosa. Baca dulu lah kita baca yang benar kau, Sob. Kau yang baca Udah. benar gitu. Kau percaya deh sama saya, Sob. Apa? Jangan rela. Kau aja Saya beritahu kau. berdusta. Kau aja berdusta nih kitab kau ya. Melawan Saya kitab kasihan kau sama sendiri kau, kau Sob. aja dusta. Aduh. Kurang paham, Sob. Kata anjing. Kata anjing. Ayo. Sob. Lihat sana, Sob. Kayak gimana? Anakku adalah Tuhanku. Nggak masuk di akal temamu itu, Sob. Ya iya, berarti kan anaknya itu kan Tuhan, betul nggak? Emang nggak salah itu, emang benar, Sob. Iya nggak salah. Lalu apa kau masalahkan? Betul nggak ibunya menyembah anaknya? Ya iyalah. Anak durhaka. Anak durhaka ya teman-teman. Kau paham apa? Masa ada seorang anak disuruh menyembah ibu? Seorang anak jadi Tuhan, ibunya disuruh menyembah? Coba. Anak durhaka. Paham apa kau tentang itu, Sob? Kau baca tidak? Maria sempat memuji masih di perut. Jadi kau mau bilang Yesus itu anak durhaka gitu? Kau nggak paham soal itu, yuk. Sob, asal Nggak paham dulu anak durhaka. Aduh. Parah kau, Sob. Aduh, banyak belajar kau. Pikiranmu, Sob. Kau yang nggak paham, Sob. Asal Aduh. Ada lagi nggak? Kau mau nanya nggak? Kalau nggak saya gantikan nih sama yang antri di bawah nih. Gimana itu? Kenapa Iran itu udah nggak berlaku itu Islam itu di sana? Dibakar-bakar itu masjid itu sama orang Islam ya. Saya nggak udah urusin Iran. berlaku itu di sana. Nggak ada urusan Iran dengan saya. Iya, abad keberapa nih? Abad kedua, pendosa tuh udah nggak berlaku tuh di sana, Sob. Kau keluar di sini ketinggalan zaman kau, Sob. Nggak ada lagi ya? Apa yang mau ditanya sama kau ya? Apa? Udah kau belajar dulu lah nanti ya. Nanti naik lagi. Makan dulu. Apa coba makan aja katanya. Mau saya lemparin tulang gitu. Anjing kata Yesus. Ada anjing kata Yesus kan gitu. Ada aja ya teman-teman. Ya berhasil lah saya membuat teman-teman ketawa. Iya, karena kan saya memang orangnya ya santai lucu ya, penilaiannya kayak gitu, tapi nusuk. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut, udah jam 10 nih, jam 10 malam. Ya, sebelum kita lanjut, saya mau memperkenalkan yayasan saya ya, teman-teman ya. Teman-teman semuanya, kita sudah membangun yayasannya, bergerak di bidang apa saja. Nanti teman-teman bisa buka ya. Nih, yayasan imanbgb.com ya. Nah, di sini ini adalah yayasan yang saya dirikan. Kegiatan yang kita muat ada di sini semua. Ya, ini nomor teleponnya. Nah, nih, ini emailnya. Ya, teman-teman. Lalu
yayasan ini bergerak di bidang apa? Di keagamaan, sosial, dan kemanusiaan ya. Terus teman-teman semuanya, yayasan ini melayani satu, angsuran ibadah kurban ya, ketentuan berlaku. Terus pelayanan ibadah haji dan umroh di seluruh Indonesia, wakaf mushaf Al-Quran untuk ponpes penghafal Al-Quran ya, dan santri di seluruh Indonesia. Pendidikan agama Islam gratis secara online maupun offline beralamat di Banjarbaru. Bantuan sosial untuk bencana alam. Jika teman-teman semuanya ya ingin ya setiap bulan itu kita menyalurkan mushaf Al-Quran ya teman-teman semuanya. Kalau teman-teman ingin bersedekah, berinfak, silahkan ke yayasan saya tersebut ya teman-teman, di nomor rekening 733 920 7757 ya. Mari beramal, banknya Bank BSI tuh. Saya teman-teman semuanya, silahkan dikonfirmasi nomor yayasannya sebelum saya menaikkan Kristen yang lainnya. Dan QRIS-nya ada teman-teman, QRIS ada di, kalaunya teman-teman mau QRIS nanti di akhir acara saya naikin satu akun, saya tampilkan QRIS-nya gitu ya. Oke. Suara saya mantul kah? Mantul kah suara saya? Syukron, jazakumullah khair ya. Teman-teman yang di YouTube ya, itu ada di layar YouTube saya ya.